Karena tanpa izin Allah maka ini acara bisa jadi hanya sekedar cita-cita. Tapi kalau Allah takdirkan, tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang sulit, bahkan yang jauh pun bisa datang dengan Allah gerakan hatinya. Tak lupa salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus mencintainya, terus merindukannya. Wujud kecintaannya kita terus mengupdate wawasannya agar kita bisa menjalankan ajaran-ajarannya sesuai dengan apa yang dirisalahkannya. Dan mudah-mudahan dengan kita menjalankan ajaran-ajarannya tersebut dapat kita jalankan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita kelak di yaumul qiyamah kita bisa dimasukkan oleh Allah dalam barisannya dan juga mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi pernah menyampaikan nawir buyutakum bi qiraatil Qur'an was salat. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran dan salat. Salat di sini bukan salat fardu, sebetulnya salat sunnah. Membaca Al-Quran memang bagi kalangan orang awam hanya sekedar membaca. Tapi bagi orang-orang yang terus belajar bukan hanya sekedar membaca pada umumnya, tapi justru Al-Quran sebagaimana fungsinya adalah hudan linnas wa bainatil huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk. Maka kita datang ke dokter karena sakit, apa yang kita dapat dari dokter? Petunjuk, yaitu resep. Resep ini adalah isinya tulisan-tulisan yang kita kalau baca belum tentu kita paham, ya, karena tulisannya pakai stenografi yang hanya khusus dokter dan apoteker yang dia bisa tahu. Kita pun kalau belajar tahu, dan ketika kita bisa baca, kemudian itu resep hanya kita baca setiap saat, ya, apalagi tidak paham, kira-kira sakit kita sembuh gak? Saya tanya, sakit kita sembuh gak? Enggak. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya selain huda, ya, itu namanya syifa, obat, ya. Dan itu supaya kita ini Al-Quran menjadi obat, maka kita nih harus melakukan perubahan. Sebagaimana yang tadinya kita datang ke dokter, udah bayar, dapat resep, maka kalau resep itu tidak diserahkan kepada yang tahu baca resep itu, maka sakitnya akan terus berlanjut. Ya, kita baca terus, diulang-ulang tuh resep, dibaca, diulang-ulang, ya kan, dari pagi sampai sore kita baca lagi, sehat gak? Enggak. Ini analogi, ya, analogi berpikir supaya kita bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syifa. Al-Quran ini supaya menjadi syifa maka harus dijadikan petunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Surat kedua ayat 185. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainatil huda wal furqan. Maka Al-Quran harusnya bukan hanya sekedar berapa banyak. Mohon maaf bukan dalam rangka untuk melemahkan. Maka kalau tadi sudah disampaikan bahwa khotmul Quran sudah dilakukan selama 6 tahun, maka kalau sekolah harus sudah masuk ke SMP. Ya kan? Jangan di SD terus. 6 tahun itu kan SD tuh. Nanti masuk ke SMP. Maka kalau 6 tahun hanya sekedar baca, kemudian kita tidak pahami apa yang dibaca, maka Al-Quran yang harusnya dijadikan sebagai sarana untuk kemajuan umat Islam itu tidak akan terwujud. Orang-orang Palestina yang saat ini, ya, sedang dikuasai oleh Israel, itu dikhawatirkan, ya, oleh orang Israel itu karena kaitan dengan Al-Quran. Karena mereka ketika menguasai Al-Quran,
maka mereka begitu sangat semangat untuk membela negerinya. Makanya dia pecah. Supaya Al-Quran hanya sekedar bacaan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan syifa pun kita bisa buka di dalam salah satunya, karena memang banyak kalimat syifa yang tertuang di dalam Al-Quran. Salah satunya surat 17 ayat 82. Surat 17 surat apa itu? Al-Isra, ya. Sebagaimana yang menjadi rujukan peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ayat 1. Kalau ini 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Kalau enggak beriman enggak bisa itu. Harus meyakini dulu. Nah, kaitan dengan syifa ini ulama beda pendapat. Yang satu, syifa itu kaitan dengan sudur, dengan batin, dengan hati. Ya, memang dikuatkan di ayat yang lain. Dengan batin. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu ada sebuah ketenangan batin. Saya pernah ketika membimbing jamaah umroh, ada ibu-ibu tergopoh-gopoh nangis. Saya tanya, Bu, kenapa? Paspornya hilang? Enggak, paspor ditaruh di kamar. Emang kehilangan uang? Enggak. Dia bilang. Nah, terus kenapa nangis? Saya tadi terharu. Emang kenapa? Saya mendengar apa yang dibaca oleh imam tadi sholat, itu membuat saya menangis. Saya tanya, emang ibu ngerti apa yang dibaca? Enggak. Tuh, itu hebatnya Quran. Kagak ngerti aja bergetar. Betul gak? Itu ketika bergetar ada sebuah ketenangan, sakinah. Makanya ada kalimat anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka Allah tiupkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan bahkan ditambah lagi ketenangan. Makanya kalau kita yakin bahwa Al-Quran menjadi syifa, maka insya Allah itu jadi obat. Nah, kenapa jadi obat? Karena tadi kita ini ada juga orang ke dokter, ya, belum diapa-apain udah sehat. Ada nggak pernah Kak? Oh iya, kenapa? Karena keyakinan dengan yang dia coba kondisikan dengan batinnya, padahal baru sampai pintunya doang. Belum ketemu sama dokternya. Pernah nggak kan dengar begitu? Oh iya, itu namanya bahasa psikologi sugesti. Bahasa agama namanya keyakinan yang kuat. Iman yang kuat itu mendorong menjadi seseorang menjadi sehat. Saya biasa memberikan program pelatihan. Salah satu pelatihan yang sering saya sampaikan tentang the power of belief. Kekuatan keyakinan. Spiritualitas ini itu bisa membuat seseorang bisa menjadi sehat. Pak Haji Dodi, itu menjadi kuat itu karena keyakinan yang kuat, sehingga meskipun mohon maaf kena diabetes gitu kan, tapi dengan keyakinan karena ingin sehat maka menjadi sehat dengan spiritualitasnya. Maka jangan sepelekan tentang kekuatan zikir, jangan sepelekan dengan kekuatan membaca Al-Quran. Maka ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran bukan saja dijadikan hanya sekedar petunjuk untuk kita bisa menjalankan agar kehidupan ini on the track, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tapi Al-Quran juga ada ulama yang menyebutkan sebagaimana rujukan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Bahwa Al-Quran ini menjadi syifa, obat betul-betul secara fisik. Baik itu obat untuk pening, untuk jantung, yang hari ini kita doakan istrinya Pak Pur, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Budi, harapan apa? Harapan Bunda, ya. Harusnya harapan Allah. Ya kan, jangan harapan Bunda, ya kan. Ya. Mudah-mudahan istrinya Pak Pur oleh Allah disehatkan, ya, wasilah dengan kita nih khatmil Quran, ya, dan wasilah umul Quran, mudah-mudahan disehatkan kembali sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga wasilah ini rumah ditempati untuk dijadikan tempat khotmil Quran menjadi obat juga, khususnya bagi keluarganya Bapak Haji Cainal ya, dan keluarga baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Inggris. Ada yang pernah pergi ke Inggris? Belum. Ya? Saya juga sama, saya baru pegang kuncinya doang. Iya. Ketawa ibu. Saya baru bisa pegang kuncinya doang. Pak Haji Dasuki sama ya. Sama. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumahnya menjadi obat terus ya. Itu dengan adanya khotmil Quran. Nah, sebab itulah sahabat ini pernah suatu ketika lewat di sebuah perkampungan dalam kondisi yang lapar, dia datang ke sebuah rumah tapi ditolak. Dia bilang, kalau di sini itu namanya kepala kampung lah ya. Kepala kampung itu sedang sakit. Dia bilang, ada nggak di antara kalian yang bisa ngasih obat? Akhirnya oleh sahabat itu dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh. Akhirnya dikasih kambing 1 ekor. Dilaporkan kepada Nabi. Dia bilang, sodakta, kamu benar. Ya, apa yang dilakukan? Maka kambing itu silahkan Anda ambil dan kita potong, kita makan rame-rame. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat itu, maka kemudian bahwa surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat umul Quran yang dijadikan sebagai surat ruqyah. Ya. Selain memang ada surat Al-Fatihah, ada namanya surat Mawa'idit-Tain ya. Surat apa tuh? Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ditambah surat Al-Ikhlas, tambah ayat kursi. Dan memang ada sebuah penelitian, ini orang yang non muslim namanya Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Profesor Dr. Masaru Emoto ini melakukan sebuah riset terkait dengan the power of water, kekuatan air. Air ini kemudian dilakukan uji coba, yang satu air yang dicaci maki, yang satu air itu dibacain doa sesuai dengan keyakinan tentu. Nah kemudian diteliti tuh air yang satu dicaci maki dengan air yang dikasih doa itu, dan juga dikasih ucapan dengan tulisan terima kasih. Ternyata bahwa air itu bentuknya beda dengan menggunakan alat pembesar yang memang dengan sangat canggih. Nah air yang dicaci maki itu bentuknya udah nggak karu-karuan. Ya kan itu udah pokoknya berantakan lah gitu kan. Nah sementara air yang dibacain doa dan bahkan ucapan terima kasih membentuk sebuah bentuk yang sangat indah. Maka kemudian air ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara. Makanya lihat guru-guru kita dulu, apalagi biasanya kalau yang namanya nisfu Sa'ban itu kan kumpul orang baca Quran pada bawa air tuh. Jangan dianggap sepele itu. Mungkin bagi orang-orang yang memang tidak yakin, ya biarin aja. Bagi orang yang yakin dengan air itu, karena tubuh kita 90% isinya adalah air. Kalau nggak ada air, kita kekeringan. Kita nih hidup karena air. Tapi kalau kelebihan air banjir. Betul nggak? Yang tentu khairul umuri awsatuha, perkara yang paling baik itu yang tengah-tengah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya syifa itu adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai obat penyejuk yang Allah turunkan. Selain memang obat hati, juga obat fisik. Makanya kalau pening-pening, udah nggak usah ke dokter dah. Dokter tuh aslinya nggak tahu apa-apa. Kalau nggak percaya coba aja ketika sakit, Bapak ditanya, Bapak sakit apa? Nggak usah dijawab, diam aja. Coba. Nanti kalau mau jawab begini, Bapak sakit apa?
Pak dokter, mohon maaf, saya kalau tahu sakit apa, ngapain saya datang ke sini? Betul gak? Nah, saya datang ke sini karena saya nggak tahu sakit apa. Dokter lagi nada-nada aja nanyain saya sakit apa. Saya kagak berpendidikan tinggi, yang berpendidikan dokter kan Bapak. Iya kan? Ngapain nanya ke saya? Iya kan? Dijamin kata dokter, Pak, Bapak salah datang. Kenapa? Harusnya Bapak ke rumah sakit jiwa. Coba kan? Tapi memang aslinya ini kalimat ini seperti saya sampaikan sama dokter-dokter ketika saya memberikan program pelatihan. Karena seringkali banyak juga dokter yang sombong. Ya kan? Yang angkuh, merasa dirinya bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin itu hanya Allah. Nggak ada yang lain. Ketika datang ke dokter dikasihnya apa? Resep bukan obat. Yang ngasih obat itu apoteker. Jadi kalau ada dokter ngasih obat, itu praktek sendiri, nggak ada asistennya. Iya kan? Dia nulis resep, dia ngambil obat sendiri, dia periksa sendiri, nggak ada asistennya. Harusnya dokter ada apotekernya, karena ilmunya beda. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau coba kita renungkan bahwa yang namanya obat itu aslinya racun. Cuman racun yang memang sudah ditakar, diukur. Coba aja. Maka ada tulisan kalau di kemasan-kemasan itu ada yang warna biru, ada warna hijau, warna merah, huruf K itu kan. Kalau warna merah itu berarti obat keras. Ya kan? Obat keras. Ibu pengen sembuh, dikasih obat keras. Kata dokter, ya, itu diminum sehari 3 kali. Makannya setelah makan diminumnya. Ibu tenggak sekaligus. Ya kan? Sembuh apa semaput? Nah, iya. Itu aslinya memang racun. Ya kan? Aslinya racun. Maka harus ngikutin takaran, aturan. Nah, pertanyaannya ketika datang ke dokter ngikutin aturan, jaminan sehat gak? Bu, istrinya Pak SBY, siapa namanya? Bu Ani, ya, yang sering dinyanyikan Rhoma Irama tuh, Ani, ya kan? Itu begitu kena sakit dibawa ke luar negeri, ya, dilakukan yang namanya diagnosis, dan ternyata di luar negeri pulang hidup apa pulang mati? Padahal ahli itu. Istrinya B.J. Habibie juga demikian. Jadi nggak ada yang jamin bahwa pergi ke dokter itu menjadi lebih sehat. Tapi kalau begitu ngapain ke dokter? Ya nggak, tetap itu ikhtiar. Tapi ujungnya tetap kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah berapa menit nih? Saya soalnya 20 menit. Udah habis ya? Oh belum. Pokoknya kalau udah habis langsung cut ya. Belum kelar nanti kita lanjutkan bulan depan ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar, tertuang dalam Al-Quran surat 9 ayat 105. Itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar. Tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Nah, sebab itulah kita ke dokter memang bukan tujuan utama. Itu karena diperintahkan oleh Allah. Kan? Cuman kan bukan hanya dokter pada umumnya, ada juga yang pakai alternatif. Dia juga belajar. Saya pernah ketika jatuh, ini tangan ya jatuh, diurut. Begitu 1 bulan, ya, itu kok tambah bengkok gitu kan. Akhirnya pergilah ke rumah sakit. Sama dokter, Bapak ini pendidikan tinggi tapi pikirannya kuno, dia bilang gitu. Saya digituin, dia bilang pikirannya tradisional, Bapak dibilang gitu. Saya jawab gitu, Pak, ilmu itu luas. Saya gituin dokternya, saya gituin. Ilmu ini luas. Saya itulah Bapak mungkin belajar tentang ilmu kedokteran, yang ini belajar dari sisi tradisional. Sama-sama sembuh. Dokternya nggak bisa ngomong, diam aja. Udah Pak, karena Bapak ini agak rewel, gratis aja dah. Gitu. Saya bilang enggak.
saya bilang datang ke sini sudah punya duit, tetap saya bayar. Tapi akhirnya tetap gratis. Bilang tahu begini agak lamaan, saya bilang merawat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Al-Qur'an itu bisa dijadikan obat. Salah satu caranya ada juga bisa melalui perantaraan air yang kita bacakan Al-Qur'an, yaitu tadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi. Kadang baca surat Al-Fatihah ya, bahkan utama. Kadang dibaca sholawat. Kemudian dengan keyakinan yang kuat, kita minta sama Allah wasilah air ini, kemudian kita minum. Bukan kita ini percaya sama ayatnya, karena ayat itu adalah kalam Allah. Tapi percaya sama Allahnya. Ya, karena kalau kita ini yakin kepada hanya kalamnya, bisa musyrik. Harus yakin kepada Allahnya. Bisa juga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita mau tidur kita bacakan tuh surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, tiupkan ke tangan, sapukan ke seluruh tubuh. Itu akan melindungi kita ketika sedang dalam kondisi tidur. Siapa yang menjamin ketika kita tidur, apalagi tidurnya sampai mangap? Kan? Tiba-tiba cicak masuk ke mulut. Ya kan? Tiba-tiba kecoa masuk ke mulut. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cicak makhluk Allah, kecoa makhluk Allah. Karena kita minta sama Allah, itu cicak nggak berani masuk mulut kita meskipun itu memang sudah mangap. Betul gak? Allah lindungi. Kadang ada tahu-tahu di atas itu langit-langit itu yang namanya ular piton. Ya kan? Coba kalau Allah kehendaki itu ular piton tiba-tiba jatuh di samping kita, disangka suaminya itu. Wah ini ternyata Nyi Blorong datang. Sebagaimana film dulu kan ada kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an selain menjadi petunjuk, juga Al-Qur'an menjadi syifa, Al-Qur'an juga menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Nah, salah satu ihsan yang Allah memang syariatkan adalah kita salah satunya rajin-rajin membaca Al-Qur'an, ya kan? Dan juga Al-Qur'an secara fungsinya sebagai adzikr, ya, peringatan. Dari mana kita tahu bahwa Al-Qur'an itu sebagai peringatan? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dilindungi oleh Allah. Ya, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an harusnya dijadikan sebagai petunjuk, Al-Qur'an harusnya dijadikan sebagai syifa, dan bahkan kenapa Al-Qur'an bisa menghilangkan ataupun bahkan meminimalisasi penyakit pikun? Karena kalau lihat nih, saya bertemu dengan orang-orang yang sudah sangat sepuh, itu baca Qur'annya lebih hebat dibandingkan anak muda yang kebanyakan tidur. Yang orang kebanyakan tidur, Pak, itu pikunnya lebih cepat. Nah, tapi orang yang sering baca Qur'an, meskipun sudah sepuh, itu daya ingatnya jauh lebih kuat. Masih muda nyariin kacamata, padahal kacamata dipakai. Muter aja kacamata dicari di mana gitu kan. Nggak taunya kacamatanya dipakai, ya kan? Coba Ustaz Dasuki nggak pakai kacamata kan? Padahal umurnya udah berapa? 47. Saya kira 25. Masya Allah. Iya kan, 23. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka coba sering-sering baca Qur'an. Nanti Al-Qur'an akan menolongi kita. Al-Qur'an akan membantu kita. Al-Qur'an menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Jangan sampai Al-Qur'an melaknat kita. Al-Qur'an dibaca, ya, sudah begitu apa yang ada dalam isinya kita tolak. Ya, kita tentang, kita nggak amalkan. Nah, sebab itulah jangan sampai Al-Qur'an kita baca, maka kelak di akhirat kemudian menentang kita, bahkan menghisab kita. Harusnya Al-Qur'an menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lama-lama karena nasi mandinya khawatir kering. Ya kan? Nanti kuehnya kalau udah kering susah digigitnya. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ini bulan Rajab. Saat ini sudah tanggal 28. Berarti tinggal berapa hari lagi kita Ramadan? 32 hari lagi. Kata seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, pamannya Imam Tirmizi, perawi hadis. Beliau menyampaikan Syahrul Rajab, Syahrul Jara'i. Rajab ini adalah bulan yang menanam. Cakep ini kita tanam dengan khutmul Quran. Mudah-mudahan menjadi syafaat di akhirat. Kita tanam tuh terus mumpung masih bulan Rajab. Kemudian nanti masuk bulan Sya'ban, ya. Bulannya Rajab ini adalah bulan untuk merawat, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dalam bulan Sya'ban adalah bulannya untuk merawat. Nah, kemudian datang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi. Bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk memetik hasil. Makanya Ramadan nggak masuk dengan arba'atu hurum. Kenapa? Karena lebih dari itu. Di bulan Ramadan tuh bulan obral, semuanya luar biasa. Ya, dosa dikurangin, yang berbuat dosa itu kecil, ya, dikurangin gitu kan. Tapi ketika berbuat baik dilipat gandakan. Makanya semakin berumur, semakin banyak tuh pahalanya. Makanya kenapa kalau di kalangan pondok itu minta doa itu kepada sepuh. Karena kalau lihat di dalam dalil-dalil itu, ya, kebanyakan bahwa yang dilipat gandakan itu kebaikan. Kalau keburukan itu stag. Ya itu aja. Ayat Al-Quran itu kan kalau keburukan ya dilakukan, maka dosanya itu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Berarti kalau dilipat gandakan, kaitan dengan umurnya lebih tua, lebih banyak apa pahalanya? Lebih banyak. Makanya yang masih muda harus tetap hormat sama yang lebih tua. Minta doa sama yang tua. Tolong doain saya, Pak Ustaz. Karena saya lebih muda. Kalau dalam ilmu kungfu kakak pertama. Saya sebagai junior gitu kan. Harus didoakan sama yang jauh lebih senior, ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan manfaat, dan kita doakan bil khusus sahibul bait, oleh Allah diturunkan rahmat, berkah, kebaikan dengan terus dilakukannya khutmil Quran, dan mudah-mudahan meningkat bukan hanya sekedar kita baca, tapi nanti ada implementasi dari apa yang kita baca untuk kita pahami tentang terjemahnya, pahami tentang asbabun nuzulnya, pahami tentang tujuan dan maksudnya dari Al-Quran yang kita baca. Hadanallah wa ikum majma'in. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dibimbing, dijaga, disampaikan pada bulan Ramadan, dan juga diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan insyaallah kita dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa ikum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.